Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semuanya. Dan Roh Kudus, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan tentang persembahan janda miskin ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita. Seringkali orang menilai pemberian itu dari jumlah nominal yang banyak. Bukan itu yang dilihat Tuhan, tetapi hati. Orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Artinya ketika dia memberi mungkin pokoknya saya sudah memberi dan yang saya kasih banyak loh. Kadang-kadang gitu. Sementara janda miskin ini dia punyanya itu, tapi dia beri nafkahnya, seluruh nafkahnya kata firman Tuhan. Jadi artinya apa yang dia punya dia beri semua saat itu. Mungkin jatah makannya dia berikan semua. Habis itu nggak tahu harus makan apa dan bagaimana. Itulah kesungguhan hati seorang janda miskin ini sehingga mendapat apresiasi dari Tuhan Yesus. Sementara orang-orang kaya ini, mereka memberi mungkin lebih banyak nominalnya daripada janda ini. Tetapi mereka tidak mendapat apresiasi atau pujian dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka memberi dari kelimpahannya, dari lebihnya yang dia punya. Ketika dia memberikan itu nggak ada masalah, masih banyak yang di rumah, masih banyak yang di rekening, masih banyak di kantongan saya. Sementara janda ini sudah nggak ada lagi. Nah, Tuhan mau memberikan satu pengajaran hati, sejauh mana hati orang itu memberikan persembahan. Apakah dengan hati yang tulus, yang terbaik, yang sungguh-sungguh dia memberikan bagi Tuhan. Itulah Tuhan juga pernah berkata demikian dalam Lukas 12 ayat 34. Coba kita lihat. Saya akan bacakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, disinilah janda ini memberikan satu
seakan-akan berespon dari ayat ini, di mana hartamu berada? Harta perempuan itu nafkahnya dipersembahkan. Artinya persembahan nafkah dia ini atau seluruh nafkahnya ini sudah diberikan ke bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Di sanalah nafkahnya sekarang berada. Di situ juga hatinya berada. Nah, jadi ketika memberikan persembahan kita, itu harta kita. Di mana hartamu berada? Nah, persembahan kita ini, ya, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, disitulah hati kita semestinya berada. Ya, semakin kita memberi yang terbaik, nah, semakin kita beri hati kita yang baik juga kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita berusaha untuk merenungkan ini. Ya, jangan sampai kita memberi persembahan dengan asal memberi, tetapi pastikan dengan hati, karena harta yang kita persembahkan itu di sana juga hati kita berada. Ya, jangan sambil lalu, kok sambil lalu hatinya mungkin gak ikut. Harta diberikan, pokoknya aku dalam persembahkan banyak loh yang tak persembahkan, tetapi hatinya gak ikut di sana karena bukan dengan kesungguhan. Nah, itu bukan sesuatu yang dikenan Tuhan. Sebaliknya, ya, ketika engkau memberi, mari beri yang terbaik. Ya, yang terbaik ini ya bisa dalam pengertian macam-macam ya. Yang terpenting hati tulus dan sungguh-sungguh ingin yang maksimal, yang terbaik yang kita berani berikan kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Ingat, janda itu memberikan nafkahnya. Saya bayangkan, mungkin itu juga jatah makannya hari itu dia persembahkan semua. Persembahan yang demikianlah, persembahan yang dikenan Tuhan. Jadi bukan masalah sekedar nominal. Nominal oke, makin memberi banyak juga oke. Yang mendukung pekerjaan Tuhan itu baik, saudara. Tapi jangan lupa saat memberi juga berikan hatimu. Ya, persembahkan dengan sungguh-sungguh. Persembahkan dengan segenap hati. Persiapkan. Ya, hari ini Minggu ya mau ibadah. Persiapkan dengan sungguh-sungguh. Beri yang terbaik. Ya, jangan sampai uang yang sudah sobek diberikan. Usahakan tukarkan dulu. Berikan yang terbaik. Bila perlu di amplop dulu. Ya. Jangan diuntel-untel, tahu diremes-remes kadang-kadang biar nggak kelihatan. Jangan, beri yang terbaik. Ya, amplop mungkin di gereja juga ada amplop. Kalau nggak ada pun dari rumah sudah persiapkan itu dan bawa dalam doamu kepada Tuhan. Ya, sebelum di gereja, bila perlu di rumah doakan juga, Tuhan, aku memberikan ini yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Ya, di gereja ketika persembahan, ya, memberikan kepada kotak persembahan, mungkin ada yang lewat kantong atau oleh kotak persembahan yang dipersiapkan. Nyatakan dengan iman, aku memberikan persembahan. Hatiku juga aku persembahkan bagi Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita belajar sesuatu hari ini. Persembahkan yang terbaik dengan hati yang ikut kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab itu yang berkenan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ditegur, kami diingatkan hari ini dari seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepadamu. Bukan dari kelimpahan hartanya, tetapi justru dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Dan engkau berkenan atas persembahan ini dan engkau katakan lebih daripada orang-orang lain yang memberikan ya persembahan. Orang-orang kaya yang persembahannya jauh lebih besar. Tapi engkau katakan janda ini memberi lebih dari mereka semua. Terima kasih Tuhan, bila kami belajar ketika kami memberi persembahan, kami beri yang excellent, yang terbaik. Kami persiapkan dengan sungguh-sungguh, bahkan kami percaya di mana hati kami akan persembahkan kepada Tuhan. Seperti juga persembahan kami persembahkan kepada Tuhan. Artinya harta kami, disitulah hati kami ketika memberi persembahan. Terima kasih, kami bersyukur, menserahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.